Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study malam hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-22 ayat 13 sampai 30 ya. Nah, sebelum kita belajar malam ini, mari kita datang sama Tuhan, kita sembah Tuhan supaya kita bisa dapat hikmat dan wahyunya, supaya kita mengerti pelajaran malam hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Orabasyanda bakarabayana masika. Haleluya. Oh, ribiana masyanda ramayana. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Ramayana masih. Oh, ribiana masyanda ramayana. Haleluya. Orabayana masih Ramasyanda. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Mari sembah Dia. Haleluya. Jalan-Mu ajaib Tuhan, sungguh tak terselami bagi kami. Ajaib segala jalan-Nya, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, ribiana masyana Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna,
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat janjimu yang ajaib. Oh, Ribiana Masyandara Lamoyana Lamayanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, Rabayana Masyandara Bayana 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 Masyandara. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Malam ini kami juga akan membaca dan mendengar firman dan belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun atas kami semua. Kau melawat kami juga di rumah-rumah. Kami semua boleh belajar dan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti dan untuk melakukan firman-Mu sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar malam hari ini. Mari kita yang siap sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat, pada malam ini kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita dalam Ulangan 22 ayat 13 sampai 30 ya. Nah, itu judul perikopnya di sini adalah hukum perkawinan ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini firman Tuhan, apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya. Lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada gadis itu, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab
dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ayat 22. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Ayat 30. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya. Ya, demikian pembacaan kita di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ini. Nah, Bapak Ibu, memang hari-hari ini, khususnya di zaman sekarang ini, ya, gak jarang kalau orang itu mengalami masalah di dalam pernikahannya. Ya, ada persoalan, ada masalah yang besar terjadi, ya, di dalam kehidupan rumah tangganya, yang dikarenakan satu hal, ya, ada hal yang tidak jujur yang tidak disampaikan sebelum menikah, ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, di ayat yang ke-14 di sini tadi dikatakan ada tuduhan seorang suami atas ketidakperawanan istrinya, ya. Nah, di ayat 13 dikatakan hal ini dapat disebabkan oleh kebencian yang tidak dibukakan sebelum pernikahan, ya. Jadi sebelum menikah ada hal-hal yang disembunyikan, ya, khususnya mengenai kekudusan, ya. Karena itu ini yang menjadi ada sebuah kebencian yang muncul, ya, sehingga apa? Membuat pernikahan kita menjadi pernikahan yang bermasalah begitu, ya. Nah, di ayat 15 sampai 17 di dalam budaya Israel pada waktu itu, ya, itu harus dibuktikan keperawanan itu dengan menunjukkan tanda fisik oleh orang tua perempuan di hadapan para tua-tua, ya. Nah, apabila tuduhan itu benar, maka laki-laki itu harus dihukum dengan dihajar gitu ya, didenda, dan perempuan itu tetap menjadi istrinya, ya. Nah, tetapi kalau tuduhan itu benar, ya, maka perempuan itu harus dilempari hingga mati. Karena apa? Dia menodai umat Tuhan Israel, ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat, ya, bahwa di dalam pernikahan itu ada kejahatan-kejahatan yang Tuhan melihatnya. Karena itu malam hari ini kita lihat
ya bahwa ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini kita pikirkan kecil ya, tetapi sebenarnya itu jahat di mata Tuhan apabila kita tidak jujur di dalam, contohnya tadi dikatakan ketidakperawanan dan masih perawan atau tidak. Nah, itu satu hal yang jahat di mata Tuhan kalau kita nggak jujur, ya. Karena itu di dalam pernikahan kita harus jujur sebelum kita menikah, harus terbuka. Apapun yang menjadi dosa yang pernah kita lakukan, kita harus jujur kepada pasangan kita, ya, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari, ya. Karena ketidakjujuran ini akan membuahkan sebuah kebencian, ya. Nah, baik, kita lanjut ya pembacaan tadi. Ada beberapa hal lagi yang kita lihat di sini mengenai pernikahan, ya. Di ayat yang ke-22 dikatakan di sini, apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Jadi dikatakan di sini kalau ada orang yang kepergok gitu ya, tidur dengan perempuan yang bersuami. Nah, ya, ini berselingkuh ini, ya. Nah, haruslah keduanya dihukum mati katanya. Ya, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Berarti kan Bapak Ibu, kalau kita bermain-main dengan suami orang, ya udah perempuan itu udah tahu bahwa dia itu sudah bersuami, ya. Jadi ini bicara selingkuhan. Kalau selingkuh ini di zaman dulu ini berat hukumannya, ya. Keduanya harus dihukum mati. Karena Tuhan nggak mau ada kejahatan di antara orang Israel pada waktu itu, ya. Nah, ayat 23 di sini ada case lagi. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan. Seorang gadis yang masih perawan dan dia sudah bertunangan, ya. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu melempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi yang case yang berikutnya adalah seorang gadis dikatakan dia masih perawan, tapi dia sudah tunangan, ya. Nah, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya dibawa keluar dan dilempari dengan batu hingga mati. Gadis itu karena apa? Ya, berarti gadis ini setuju dengan dosa, ya. Makanya di sini dikatakan ia nggak teriak-teriak. Ya, malah dia menyetujui dosa itu berarti, ya. Nah, kalau yang laki-laki itu kenapa dia harus dihukum mati? Karena dia memperkosa istri sesamanya manusia. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya, di dalam pernikahan hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, ya. Nah, kita sudah ngerti bahwa di dalam pernikahan itu kita harus jaga kekudusan. Nah, kita lihat lagi di ayat 25 ada case berikutnya. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Ya, berarti kalau ada pemaksaan, ya, terjadi dari pihak laki-laki memaksa perempuan yang telah bertunangan, maka yang bersalah itu adalah yang laki-laki, ya. Ayat 27 di sini dikatakan, ayat 28 ya, kita lanjut. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, ya, seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, ya, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, kepergok artinya, ya, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya
Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Ya, artinya di sini terjadi perzinahan. Ya, dan ini jahat di mata Tuhan dan juga harus ada hukumannya. Ya, Bapak Ibu, malam ini yuk kita lihat di sini ya bahwa dosa perzinahan itu bisa aja masuk ya sebelum menikah, bahkan sesudah menikah. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Nah, apa yang kita bisa belajar pada malam hari ini? Ada 2 hal penting yang esensi malam hari ini ya. Yang pertama, sebelum menikah ada 2 hal yang sangat penting dipastikan ya. Yang pertama yaitu faktor kejujuran dalam hal kekudusan ya. Jadi ini harus ada sebelum menikah. Kita harus mengedepankan keterbukaan, kejujuran. Walaupun itu dosa, kita harus telanjangi. Harus kasih tahu ya. Dan yang kedua adalah faktor kesiapan menerima kondisi pasangan kita apa adanya. Nah, kebanyakan orang kalau sudah nikah ya, mau udah cinta, mau aja bablas, pokoknya cepet-cepet nikah. Ya, tetapi setelah nikah ada hal-hal yang tadi terjadi ya, seperti yang di dalam kitab Alkitab tadi. Ya, ada hal-hal yang tidak diketahui. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menerima kondisi pasangannya. Ya. Karena itu sebelum kita menikah, ya, 2 hal yang kita pastikan. Yang pertama, apakah keduanya sudah jujur dengan apa adanya. Jangan ada hal-hal yang disembunyikan. Ya. Dan itu khususnya faktor kekudusan. Nggak boleh disembunyikan. Ya. Saya kalau dalam pranikah sering tanya, ya, berapa mantan? Sudah melakukan belum dengan mantan? Nah, itu harus jujur, ya. Dan faktor kesiapan untuk menerima kondisi pasangan kita apa adanya. Kalau menurut saya ini faktor perlu didukung oleh yang namanya dasar pernikahan, yaitu kasih daripada Kristus. Ya, kalau cinta, ya, cinta itu nggak kuat Bapak Ibu ya kalau jadi dasar dalam pernikahan. Ya, karena cinta itu kalau sudah konflik dia berubah menjadi bersyarat. Tetapi kalau kasih Kristus, ya, walaupun bagaimanapun keadaan kondisi, ketidaksempurnaan, dia tetap bisa mengasihi dan bisa mengampuni dan bisa berkorban bagi pasangannya. Karena itu malam ini kita belajar ya. Jadi sebelum menikah faktor kejujuran dan faktor penerimaan. Penerimaan ini dasarnya harus kasih Kristus yang bisa mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa syarat, dan berkorban tanpa syarat. Ya, yang kedua, apa yang kita bisa belajar? Menjaga kekudusan hidup sebelum dan sesudah menikah adalah hal yang mutlak bagi kita sebagai umat Tuhan. Nah, malam ini ya, mungkin ada yang belum nikah. Pacarannya kudus enggak? Nah, ya. Enggak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus, enggak ada. Ya. Sebelum menikah kita pacaran, jaga kekudusan. Dan sesudah menikah, ya, itu pun harus jaga kekudusan. Ada orang sesudah menikah masih lirik sana lirik sini. Akhirnya terjadi tadi ya, ada selingkuh, ya, ada perzinahan yang bisa terjadi. Karena itu malam ini kita bersyukur ya, Tuhan ingatkan kita mengenai hukum pernikahan. Supaya pernikahan kita yang Tuhan mau, supaya pernikahan kita berbahagia, ya. Sungguh-sungguh nggak jadi masalah ketika kita menikah, ya. Banyak hal pernikahan itu banyak masalah karena hal ketidakjujuran, ya. Maka itu malam ini, ayo kalau ada di rumah Bapak Ibu, ya, ada suami, ada istri, ayo malam ini praktekkan, kita saling mengaku, ya, supaya kita tidak lagi menjadi masalah ke depan ini, ya. Orang kalau ditipu, ya, nggak jujur itu sakit hatinya, apalagi dalam pernikahan, ya, pasangannya tidak jujur itu satu hal yang membangkitkan kebencian. Karena itu malam ini kalau ada di antara kita suami atau istri yang tidak jujur, ayo jujur malam ini di hadapan Tuhan supaya pernikahan kita boleh dipulihkan oleh Tuhan, ya. Baik.
Sebelum kita menutup, saya mau menantang kita semua malam hari ini, ya. Ayo kita ambil satu komitmen. Untuk apa? Untuk hidup kudus di dalam pernikahan kita. Supaya apa? Ketika nanti Tuhan datang, ya, ingat loh, pernikahan itu, pasangan kita itu adalah apa? Ahli waris dari kasih karunia, ya. Jadi nggak main-main, kita berdua kita harus tetap setia, ya. Tidak boleh ada dosa, ketidakjujuran, dusta di situ, nggak boleh. Kita harus setia sampai mati, ya. Mari kita tutup di dalam doa, ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih malam ini melalui firman-Mu. Kami bersyukur di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ini mengenai hukum pernikahan. Biarlah Tuhan, Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Biarlah kalau firman ini menegur kami, biar kami semua, suami maupun istri, boleh bertobat ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah pernikahan umat-Mu, jemaat-Mu di PRJ CK7 ini. Berlimpah-limpah supaya kami semua, pernikahan-pernikahan kami semua diberkati oleh Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan sebelum kami mengakhiri Bible Study malam ini, kiranya Kau curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan dan arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.